Pendahuluan ke dalam pasal 7. Dengan melihat kepada kenyataan bahwa sebelum ia ditebus dagingnya berada di bawah kutuk kematian oleh hukum Allah, Rasul Paulus membuat pengakuan iman bahwa ia, dengan percaya kepada Yesus Kristus, mati terhadap dosa. Sebelum kita bertemu dengan kebenaran Allah, yaitu sebelum kita dilahirkan kembali, mereka yang percaya kepada Kristus biasa hidup di bawah penguasaan dan kutuk hukum Taurat. Jadi, hukum Taurat akan tetap menguasai kita kalau kita tidak ditebus dari segala dosa kita melalui pertemuan dengan Yesus Kristus yang membawa kebenaran Allah kepada kita. Paulus berbicara mengenai perkara rohani yang tidak bisa dimengerti dengan mudah oleh daging, yaitu mereka yang mati terhadap dosa tidak lagi berada di bawah penguasaan dosa, sama seperti wanita yang suaminya mati sepenuhnya bebas dari kewajibannya terhadap suaminya. Bagian ini nampaknya sangat sederhana, tetapi ini perkara rohani yang sangat penting. Ini berarti bahwa, disukai atau tidak, mereka yang belum bertemu kebenaran Allah, pada kenyataannya ditentukan untuk hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Ini karena mereka belum menyelesaikan masalah dosa-dosa mereka. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Artinya bahwa dosa baru akan hilang kalau upahnya sudah dibayarkan. Kalau seseorang percaya kepada Yesus tetapi tidak mengenal kebenaran Allah yang diberikan Yesus, maka ia masih hidup di dalam dosa dan harus membayar upah dosa. Inilah sebabnya kita harus menemukan kebenaran Allah melalui Yesus Kristus. Hanya dengan pertemuan dengan kebenaran Allah, kita bisa mati terhadap dosa-dosa kita, bebas dari hukum Taurat, dan menikah dengan pengantin baru laki-laki kita, Yesus Kristus. Kita bisa menemukan kebenaran Allah melalui Yesus Kristus, tetapi tanpa percaya kepada kebenaran Allah ini, tidak ada seorang pun yang bisa bebas dari hukum Taurat. Satu-satunya cara membebaskan diri dari kutuk hukum Taurat dengan mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah melalui Yesus. Sudahkah Anda menerima kebenaran Allah ini melalui Yesus? Kalau tidak, sekaranglah saatnya bagi Anda untuk membuang kebenaran Anda sendiri dan dengan rendah hati kembali kepada firman Allah. Kepada Kristus setelah mati terhadap dosa. Paulus berkata kepada saudara-saudara di Roma, "Kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus." Anda harus memiliki pemahaman yang tepat mengenai telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Tidak seorang pun yang bisa mendekat kepada Kristus tanpa mati terhadap dosa oleh tubuh Kristus. Dosa-dosa kita, dengan kata lain, harus mati dengan tubuh Yesus Kristus. Ini bisa terjadi hanya ketika seorang percaya kepada baptisan Yesus oleh Yohanes dan kematiannya di kayu salib. Kita bisa mati bersama Kristus terhadap dosa dengan percaya kepada baptisan Yesus oleh Yohanes. Karena Yesus mati dengan segala dosa manusia ditanggungkan ke atas tubuhnya melalui baptisannya dari Yohanes, dosa-dosa kita juga sudah mati dengan Dia ketika kita percaya kepada hal ini. Bahwa segala dosa dunia ditanggung kepada Yesus melalui baptisannya oleh Yohanes adalah kebenaran. Kebenaran ini tidak hanya harus diketahui, tetapi juga disimpan di dalam hati dalam iman. Kita harus menyimpan iman ini sampai kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bagi hukum Taurat di dalam tubuh Kristus. Dengan demikian, mereka yang percaya kepada kebenaran ini bisa mendekat kepada Yesus Kristus, hidup dengan Dia, dan menghasilkan buah kebenaran untuk Allah. Kita tidak boleh percaya kepada seberapa tuanya sebuah tulisan, tetapi kepada kebenaran yang baru dari Roh Kudus. Orang berdosa sebenarnya melakukan semakin banyak dosa karena adanya hukum Taurat.
Ini karena hukum Taurat semakin menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi di dalam diri mereka, dan dengan demikian membuat bisa dikenalnya dosa dan membuat manusia semakin banyak melakukan dosa. Salah satu peranan hukum Taurat adalah untuk membuat kita mengenali dosa-dosa kita, tetapi juga untuk lebih menyatakan hakikat dosa kita dan menjadikan kita melakukan dosa lebih banyak lagi. Kalau bukan karena hukum Taurat yang diberikan Allah kepada kita tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan hukum Taurat kepada kita, dan hukum Taurat ini tidak hanya membuat dosa semakin nampak dosa, tetapi juga membuat kita melakukan dosa semakin banyak lagi. Karena itu, Paulus mengatakan bahwa karena kita sudah mati terhadap dosa di dalam tubuh Kristus, kita sekarang harus melayani Tuhan dengan iman percaya kepada kebenaran Allah. Ia mengatakan agar kita melayani Tuhan dengan pertolongan roh dan karunia penebusan yang diberikan kepada kita tersimpan di dalam hati kita, dan bukannya melayani dengan iman kepada kata-kata literal yang ada di dalam firman Allah. Seperti yang dikatakan Alkitab bahwa, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kita harus mengikuti Tuhan dengan menyadari makna yang sesungguhnya dari Injil air dan roh, yang adalah kebenaran Allah. Ketika kita percaya kepada firman Allah, dengan kata lain, kita harus mengerti dan percaya kepada makna yang sesungguhnya yang tersembunyi di balik firman yang tertulis itu. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Tidak, tidak terkait, Tuhan agam able. In His name we offer come, for the Lord our God is